Hai. Selamat pagi Kak Emi. Selamat pagi Kak Sasa. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabar Kak Emi hari ini? Luar biasa dong. Kak Sasa gimana? Luar biasa. Adik-adik di rumah? Oh, pasti luar biasa juga ya Kak? Iya dong Kak. Nah, sebelum kita mulai ibadahnya, kita mau ambil Alkitab kita dulu ya. Ya, yuk kita ambil. Kita siapkan Keluaran 2 ayat 9 sampai 10. Benar, sekali lagi Keluaran 2 ayat 9 sampai 10. Untuk adik-adik yang di rumah yang masih kecil, yang belum bisa membuka Alkitabnya sendiri, boleh minta tolong ke mama papa, kakak atau siapapun orang dewasa yang ada di rumah ya. Kak Sasa udah tandain belum? Udah dong Kak, adik-adik yang di rumah udah nemu belum ya Kak? Kayaknya sudah ya Kak. Oke, jangan lupa dikasih tanda ya, seperti ini. Oke, kita mau letakin Alkitab kita dulu ya. Kak Em, aku itu sedih banget tau Kak. Kenapa? Soalnya udah 2 tahun kita dilanda COVID. Dan kita itu nggak bisa kemana-mana. Hanya bisa kelas online, di rumah. Terus kita nggak bisa ketemu teman, nggak bisa liburan. Hanya di rumah aja, bosan. Terus sedih banget tau Kak. Iya nggak apa-apa sih Kak, emang kita sedih tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Apalagi kalau kita tahu kalau Tuhan ada di dalam keluarga kita bisa bahagia, kita tetap bahagia, tetap berasa senang. Apalagi kalau di rumah kan kita bisa bertemu dengan mama, papa, kakak, bahkan sama adik kita bisa kumpul bersama. Oh iya juga sih Kak, jadi lebih banyak waktu yang kita habiskan bersama Tuhan dan keluarga. Nah adik-adik, ayo sekarang kita semua bangkit berdiri, kita menyanyikan sebuah lagu When Jesus in the Family. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. When Daddy in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Daddy in the family, happy, happy home, happy, happy home. When Mommy in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Mommy in the family, happy, happy home, happy, happy home. When Brother in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Brother in the family, happy, happy home, happy, happy home. When Sister in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Sister in the family, happy, happy home, happy, happy home. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pada pagi hari ini kami masih diberikan hidup dan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan beribadah kepadamu, berkati ibadah kami, biar akhirnya ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kini kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kak Sasa, kita sebagai anak Tuhan harus memancarkan terang Kristus dimanapun kita berada. Benar Kak, mungkin tubuh kita kecil ataupun mungkin posisi kita kecil, tapi itu tidak mengurangi kita untuk menerangi lingkungan sekitar kita dan membiarkan terang Kristus menyala ya Kak. Betul. Ayo adik-adik sekarang kita bangkit berdiri lagi, kita menyanyikan lagu Terang Kristus. Terang Kristen kecilku punya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecilku
adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin, bimbing, dan sertai kami ya Bapa, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yuk sekarang kita mau baca Alkitabnya secara bersama-sama ya. Nah, kita siapkan ya Alkitab kita yang tadi. Kita buka Keluaran 2 ayat 9 sampai 10. Kita membaca sama-sama ya, Kak. Benar. 1, 2, 3. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Hidup raja, hidup raja, hidup raja yang baru, hidup Firaun. Aku raja baru. Aku akan menjadi pemimpin yang paling besar. Aku menjadi pemimpin yang paling hebat bagi Mesir. Dan kalian, rakyatku, ada di masa-masa yang paling berjaya. Yeay, hore, hidup raja. Tapi, tunggu dulu. Kalau kulihat-lihat, bangsa Israel itu sangat banyak. Bahkan jumlah mereka lebih besar dibandingkan bangsaku sendiri, bangsa Mesir. Kalau begitu, mari kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya jangan bertambah banyak lagi jumlah mereka. Dan kalau terjadi peperangan nanti, jangan sampai mereka, bangsa Israel ini, bersekutu dengan musuh dan memerangi kita, lalu pergi meninggalkan Mesir. Adik-adik, coba lihat, Raja Mesir itu yang baru dilantik, dia tidak tahu sejarah. Dia tidak tahu kenapa orang Israel bisa ada di Mesir. Dia nggak tahu kenapa orang Israel ada di Mesir karena si Yusuf. Orang Israel yang diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir oleh Firaun sebelumnya. Dia nggak tahu betapa berjasanya Yusuf bagi orang Mesir saat itu. Karena tidak tahu sejarah, Raja Mesir itu, Firaun yang sekarang, menjadi punya perasaan yang terancam, takut, dan memiliki sudut pandang yang sempit dan juga negatif. Adik-adik sendiri bagaimana? Suka belajar sejarah tidak? Maksudnya di sini bukan pelajaran ya adik-adik, tapi kalau misalnya nih kita buat kesalahan di masa lalu, misalnya kita udah ujian terus tahu ujian, tapi malah main game, terus nilainya jadi jelek. Nah, kalau misalnya kejadian itu terjadi lagi, kita mau lebih pilih untuk bagaimana? Mau terus melakukan yang seperti itu, atau mau belajar dari sejarah? Wah, jangan sampai jadi kayak si Firaun ya, dia nggak tahu sejarah, dan jadinya punya pikiran-pikiran yang sempit, terancam. Dan pada akhirnya nanti dia sendiri yang akan menyesal. Yuk, kita belajar dari kesalahan. Oke, mulai sekarang kita buat mereka bekerja dengan keras. Tempatkan pengawas-pengawas untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Pokoknya mereka harus mendirikan bagiku, Firaun, kota perbekalan, yaitu Pitom dan juga Ramses. Siap raja, adik-adik, Firaun membuat orang-orang Israel itu bekerja dengan sangat keras. Bayangkan adik-adik, mereka harus membuat 2 kota perbekalan. Mereka harus mengangkat batu, harus menyusun batu-batu itu, mengerjakan tanah liat, batu bata, kerja di padang, banyak sekali bukan? Hei kamu, kerja sana, jangan hanya malas-malasan terus kerjanya.
Maaf Tuan, saya lelah. Dari tadi pagi saya sudah bekerja. Dasar pemalas. Begitu saja sudah protes. Sana kerja lagi. Ampun Tuan, ampun. Saya akan bekerja sekarang, ampun Tuan. Hei kamu yang di sana, apa lihat-lihat? Lanjutkan kerjamu sana. Lihat, batu bata yang kamu kerjakan dari tadi pagi cuma 10. Dasar pemalas. Kalian juga yang di sana, kerja sana. Iya Tuan, iya, kami akan mengerjakannya. Adik-adik masih ingat kata Firaun sebelumnya. Katanya tadi itu, mari kita bertindak dengan bijaksana. Padahal yang terjadi, Firaun menempatkan pengawas-pengawas untuk menyuruh bangsa Israel kerja dengan paksa. Para pengawas itu bertindak semaunya, sewenang-wenang, kejam, dan tanpa hati menyuruh bangsa Israel itu bekerja. Padahal tindak bijaksana itu harusnya benar dan sesuai dengan iman juga firman. Harus tepat juga dengan menegur, dengan penuh kasih, bersahabat, mendidik. Adik-adik, apa Firaun berhenti sampai di situ saja? Ternyata tidak. Astaga, orang Israel ini. Sudah aku buat mereka bekerja paksa. Orang-orangku juga sudah memukuli mereka. Tapi mereka terus bertambah banyak. Ini tidak bisa dibiarkan. Nanti kalau mereka terus bekerja, mereka terus bertambah banyak, apalagi kalau jumlah laki-lakinya bertambah, mereka bisa bertambah kuat. Nanti kalau suatu saat mereka menyerang pengawas-pengawasku, terus mereka memberontak, bisa kalah aku. Aku harus mencari cara. Aku tahu. Pengawal, panggil semua bidan. Siap Tuan. Oke. Semua bidan yang ada di sini, apalagi kalian, Shifra dan Pua. Kalian kan bidan yang menangani bangsa Israel untuk melahirkan. Mulai sekarang, aku perintahkan kepada kalian harus membunuh semua bayi mereka yang laki-laki. Kalau mereka perempuan, biarkan saja. Adik-adik, saking takutnya Firaun pada orang Israel itu yang terus bertambah banyak, meskipun sudah ditindas, dia menyuruh bidan-bidan untuk membunuh bayi laki-laki Israel. Ya ampun, jahat sekali ya dia. Bu Shifra, Bu Pua, tolong, istri saya mau melahirkan, tolong. Oh iya Pak, saya akan membantu. Ayo Bu, ayo sedikit lagi, ayo pasti bisa. Shifra, lihat deh, bayi ini laki-laki dan dia juga orang Israel. Firaun kan menyuruh kita untuk membunuh bayi Israel. Betul, tapi aku tidak mau membunuh. Membunuh itu kan dosa. Sama, aku juga tidak mau berbuat dosa. Tapi kalau kita dihukum oleh Firaun, bagaimana? Oke, gini aja. Karena aku dan kamu juga Shifra, kita berdua lebih takut kepada Tuhan dibandingkan Firaun. Jadi kita bakalan tetap nolongin perempuan Israel tanpa membunuh satupun anak mereka. Entah itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, aku setuju tuh, bener banget. Nanti kalau Firaun nanya, kita bilang aja kalau perempuan Israel tuh kuat banget, mereka bisa melahirkan sendiri sebelum kita datang. Adik-adik, Shifra dan Pua tidak membunuh anak laki-laki yang dilahirkan oleh orang Israel. Mereka tahu bahwa membunuh itu dosa. Dan mereka lebih memilih untuk taat kepada Tuhan. Shifra dan Pua, kalian ini bagaimana sih? Aku kan sudah menyuruh kalian untuk membunuh bayi orang Israel yang laki-laki. Tapi kenapa malah membiarkan bayi-bayi itu hidup? Raja, perempuan Israel itu sangat banyak jumlahnya. Dan mereka juga semuanya kuat. Mereka bisa melahirkan
bahkan sebelum kami datang, berbeda dengan perempuan di Mesir. Benar Raja, kami juga tidak tahu harus berbuat apa. Adik-adik, karena perbuatannya itu, Sifra dan Pua yang lebih taat kepada Tuhan dibandingkan Firaun, Tuhan memberkati mereka. Adik-adik, coba deh. Lihat. Firaun tadinya menyuruh mereka untuk membunuh orang Israel itu kan, tapi mereka lebih taat kepada Tuhan. Wah, kalau misalnya kita jadi mereka, kita bisa nggak ya taat seperti Sifra dan juga Pua? Ayo ngerokok, ayo misu aja, ayo. Kalau kamu nggak mau untuk misu, nggak mau ikut rokok, nanti kamu kita bully kayak si dia tuh itu. Kamu mau? Nanti kita nggak mau temenan sama kamu. Nah, adik-adik, kalau ada yang ngomong gitu sama kita harus gimana? Apa yang kita lakukan? Apa kita juga mau ikut ngerokok, ikut misu? Padahal kita tahu kalau itu nggak benar. Apa kita berani menolak seperti Sifra dan Pua? Adik-adik, ayo kita sama-sama belajar seperti Sifra dan Pua. Bangsa Israel ini ditindas sudah, disuruh kerja paksa juga sudah. Mau dibunuh anak laki-lakinya dengan bantuan bidan malah melahirkan sendiri. Jumlah mereka masih aja lebih banyak dibandingkan bangsa Mesir nih. Oke, mari berpikir. Aha, aku punya ide. Pengawal, sini kalian. Kumpulkan semua rakyat Mesir. Besok aku mau memberikan perintah penting kepada mereka. Siap, Raja? Oke. Untuk bangsa Mesir, dengarkan ini. Aku mau memberikan perintah penting kepada kalian. Mulai sekarang, kalian harus membuang semua anak laki-laki orang Israel ke Sungai Nil. Tapi kalau anak perempuan, biarkan saja. Siap, Raja? Adik-adik, lihat deh. Firaun ini bukan hanya nggak tahu sejarah, nggak bersikap bijaksana, tapi juga nggak takut sama Tuhan. Soalnya dia merasa bisa melakukan apapun, termaksud merampas hak hidup orang lain. Dan memerintah rakyatnya untuk berbuat jahat juga. Serem banget kan? Nah, tapi adik-adik, coba kita dengar. Apa yang terjadi di rumah Ibu Yokbed? Oe. Wah, sudah lahir. Putra ibu tampan sekali. Ini Ibu Yokbed, silahkan dilihat putranya. Wah, ya ampun, anakku ganteng sekali. Tapi kalau Firaun tahu, dia pasti akan mengambilnya dan membuangnya ke Sungai Nil. Oke, aku akan menyembunyikan anakku ini dengan sangat hati-hati. Sudah 3 bulan lamanya aku menyembunyikan anak ini, tapi aku tidak bisa menyembunyikannya terus. Terkadang dia menangis dan aku harus membuatnya tenang dan juga berhati-hati kalau ada orang Mesir yang datang. Oke, aku akan menaruh anak ini di dalam sebuah peti pandan dan menaruh anak ini di tengah-tengah tepi Sungai Nil. Adik-adik, Ibu Yokbed dan juga Miriam kakaknya pergi mengambil pandan dan membuat seperti peti. Supaya mereka membuatnya dengan sangat hati-hati supaya kalau petinya masuk ke air, airnya itu nggak bisa masuk. Setelah peti itu jadi, mereka meletakkan bayi itu ke dalam peti, kemudian mereka menaruhnya ke tepi Sungai Tebrau. Dan kakak bayi itu, si Miriam, dia memperhatikan dengan baik. Aku harus memperhatikan terus kalau misalnya adik
tenggelam. Kalau ada air yang masuk, aku harus terus berjaga-jaga. Oke, pokoknya aku akan terus menjaga adik dari jauh. Tapi suara apa ya itu? Wah, itu Putri Firaun. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Oke, aku sembunyi dulu. Itu apa ya? Kayak peti. Dayang, kemarilah. Coba kamu ambil peti yang ada di tengah-tengah itu. Baik, Tuan Putri Firaun. Tuan Putri, ini dia petinya. Ya ampun, ini pasti bayi orang Israel. Kasihan sekali dia. Hah? Itu kan adik. Kok dia diambil sama Putri Firaun? Aku harus bagaimana ini? Oke. Tenang. Ayo kita pergi. Ayo Miriam, kamu pasti bisa. Tuan Putri. Sepertinya Tuan Putri ingin mengadopsi anak ini ya. Bagaimana jika saya memanggilkan seorang ibu dari Israel untuk merawatnya? Oh ya, tentu saja boleh. Bawa bayi ini dan juga boleh bawa bayi ini. Tapi kamu bawakan dulu perempuan itu. Aku harus melihatnya dan memastikan. Ibu. Iya, ada apa Miriam? Ibu, itu adik diambil sama Putri Firaun dan dia mau mengadopsinya. Wah, benarkah? Iya, Bu. Dan aku tadi sudah menawarkan seorang ibu pengasuh untuk adik. Dan pastinya aku menawarkan ibu. Benarkah? Kalau begitu, mari kita pergi. Kami menghadap Tuan Putri. Oke, kamu perempuan Israel ya? Iya Tuan Putri. Apa kamu bisa merawat seorang anak? Tentu saja Tuan Putri. Oke, aku akan menitipkan anak ini, asuh dia dan berikanlah dia ASI. Sampai ketika sudah besar, bawa dia kembali kepadaku. Dan aku akan memberikan upah kepadamu. Baiklah Tuan Putri. Adik-adik, Ibu Yokbed membawa lagi anaknya untuk dirawat. Tidak hanya dirawat adik-adik, Ibu Yokbed juga mengajari banyak hal tentang Tuhan, termaksud identitasnya sebagai orang Israel. Sampai beberapa tahun kemudian, Tuan Putri, ini bayi yang dulu Tuan Putri rawat, dia sudah besar sekarang. Wah, kamu sudah besar ya. Sekarang aku menamaimu Musa, karena aku telah mengangkatmu dari air. Wah, adik-adik, lihat. Firaun, raja yang super duper bengis itu, yang merasa diri paling berkuasa dan juga bertindak semaunya sendiri itu, dilawan Tuhan dengan para perempuan. Yang pertama nih, ada Sifra dan juga Pua. Bidan yang takut akan Tuhan dan berani melawan Firaun yang jahat. Waktu disuruh membunuh, mereka tidak membunuh karena mereka lebih takut kepada Tuhan. Kemudian ada Ibu Yokbed dan juga Miriam yang berani menyembunyikan bayi Musa. Padahal bayi Musa adalah seorang bayi laki-laki. Kemudian juga ada Putri Firaun yang berani mengambil Musa menjadi anaknya. Kaum perempuan yang saat itu dianggap lemah, tidak punya kuasa, dipandang sebelah mata, dan hanya pelengkap kehidupan. Tapi dari kaum perempuan yang lemah itu, Tuhan justru mempercayakan kehidupan dengan masa depan yang penuh harapan. Kok bisa ya? Jawabannya tentu saja karena perempuan-perempuan itu hidup takut akan Allah dan juga taat. Karena takut akan Allah dan taat adalah sumber untuk melakukan banyak hal luar nalar.
karena sesungguhnya Allah lah yang bekerja di dalam dan melalui mereka. Adik-adik, yuk kita belajar untuk hidup nggak semau gue lagi, tidak bertindak sewenang-wenangnya kayak si Raja Firaun, dan terus takut dan taat akan Tuhan seperti perempuan-perempuan tadi. Oke, adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyanyi lagu Ada Satu Sobatku. Adik-adik, mari kita tutup mata, tundukkan kepala, dan lipat tangan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu. Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan firman, dan kami ingin menjadi pelaku-pelaku firman. Mari Tuhan yang menuntun dan menyertai kami, agar kami bisa seperti perempuan-perempuan tadi, yang berani untuk taat dan setia pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Wah, Kak Emi, firman hari ini keren banget ya, Kak. Iya, Kak. Kita belajar ya kalau kita selalu taat pada firman Tuhan, seperti para perempuan-perempuan itu tadi lebih taat kepada firman Tuhan daripada kepada Firaun. Benar, Kak, walaupun mereka lemah tapi mereka taat sama Tuhan dan takut akan Firaun. Kita juga mau seperti itu ya, Kak, mau Iya, taat betul, dan gak hidup seenak gua. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu tema kita ya, Kak. Iya, lagu Hikari. Kita mau bangkit berdiri dulu ya. Yuk kita bangkit berdiri. KAGKI Bromo, Hikari. Hai. Jalan di dunia penuhlah godaan, tapi Tuhan Yesus memberi firman-Nya. Jadikan pelita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalanku. Tuhan, aku mau taati firman-Mu, selalu setia dan
cahaya firman-Mu. Dari cahaya firman-Mu, Tuhan ajarku mengerti kebenaran-Mu. Dari cahaya firman-Mu, menuntun aku di sepanjang hidup. Dari cahaya firman-Mu, Tuhan ajarku mengerti kebenaran-Mu. Dari cahaya firman-Mu, menuntun aku di sepanjang hidup. Dari cahaya firman-Mu, pelita bagi kakiku. Dari cahaya firman-Mu, pelita bagi kakiku. Selamat Hari Minggu. Selamat Tuhan hari Yesus Minggu memberkati. Dadah. Halo adik-adik, selamat pagi. Yuk, area yuk. Udah siap untuk area hari ini kan? Area hari ini dapat dilihat di Instagram KAGKI Bromo atau di bit.ly/area KA. Adik-adik, area hari ini akan dijelaskan oleh kakak-kakak sesuai kelasnya ya. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan areanya, jangan lupa untuk didokumentasikan dan upload ke Instagram dan tag @KAGKI Bromo ya. Selamat mengerjakan area hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday!